Marilah kita bersama-sama kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan iman Islam, berikan nikmat kesehatan, keafiatan, hidayah serta hidayah. Alhamdulillah. Pada malam hari kita kembali dalam bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi diawali dengan sembahyang maghrib berjamaah dengan sembahyang berjamaah. Semoga hajat kita di dunia dan akhirat dijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat tawabat dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati saya Allah, melanjutkan pembicaraan kita pada bulan lewat atau bulan sama yang lewat, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 dari 99. Arti al-mutakabbir adalah yang melihat akan hinanya segala sesuatu selain dia. Itu pengertian daripada al-mutakabbir. Artinya orang itu berdaan melihat akan kejelekannya, melihat akan kecilnya sesuatu selain dia. Allah Subhanahu wa taala melihat sesuatu selain dia kecil dan hina, dia hanya melihat keagungan dan kebesaran itu hanya pada dirinya, tidak ada orang lain dia. Sifat takabur ini adalah pemiliknya Allah. Jadi pada hakikatnya ketika kita takabur berarti kita mengambil sifat benar. Maka ini salah satu penyakit yang berat untuk diobati. Ini penyakit dalam, penyakit batin. Kalau penyakit zahir itu paling lawas, belinya mati, ambil dah. Ya, sakit awal, sakit apa aja penyakit yang ada di awal kita ini, nah, bolehnya mati, habis sudah. Tapi kalau penyakit dalam, penyakit batin, penyakit takabur ini membawa kepada kehinaan, kecelakaan sampai ke akhir. Ada hadis yang cukup keren ya kan? Tidak akan pernah masuk surga walau hanya seberat atom memiliki sifat atom. Nah sekarang apa obatnya? Nang mujarab kada lain kada bukan bahwa kita mempelajari ilmu ma'rifat. Kada tadi, ya kan? Lamun kita kada mempelajari ilmu ma'rifat, sapanjangan kita ini takabur terus, tak akui terus, apa aja yang kita gawian terus tak akui terus, ya kan? Tapi bila kita bertauhid, kita berma'rifat, maka kita kembali kepada Allah. Allah sebagai sang pemilik yang terangkum dalam pembicaraan Syekh Muhammad Nafis atau yang disebut dengan Darun Nafis, dengan cakupan Tauhidul Af'al, sabuting dalam perbuatannya, Tauhidul Asma, sabuting di dalam namanya, Tauhidul Sifat, sabuting dalam sifatnya, Tauhidul Zat, sabuting dalam zatnya. Dengan penjabaran banyak benar. Ya kan? Kalau Asma, jelas sudah 99. Ampunnya Allah, ya kan? Termasuk tadi Al-Mutakabbir. Ini nama yang tercatat
Nanti ada pula kitab sesambungannya, yaitu ada apa namanya asma Allah selain daripada asmaul husna. Besar di sini kan ada pula, ya kan? Nah, terkait dengan sifat, sifat kita wajib hafal, kita wajib tahu, wajib menggawi, wajib amalkan, yaitu sifat 20. Ya Allah. Nah wajib 20, ya kan? Mustahil 20, nah harus 1. Iyalah. Nah harus itu kullu mungkinin atau setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Contohnya, bisa aja orang yang berbuat baik dipersembahkan ke Tuhan ke dalam neraka, atau bisa aja orang yang berbuat yang jahat dimasukkan ke dalam surga. Itu kan harus saja Tuhan. Tapi pula apa dari dalam Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Tuhan itu tidak akan pernah menyalahi janji. Puja Tuhan berikan balapan ini, balas dengan ini, itu janji Tuhan. Kalau ikan berbuat ini nak ada baik, kita balas dengan ada baik, itu janji Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada yang namanya wa'id. Ada janji dan ada ancaman. Ada basyiron, ada nadhiron. Ada yang memberikan kabar gembira, ada yang memberikan kabar ketakutan. Belikan berkawin dengan ini aja Tuhan, ku balas dengan kebaikan. Belikan berkawin dengan ini, ku balas dengan siksaan. Tapi Allah Maha Pemurah, Allah memiliki sifat Rahman Rahim, maka segala sesuatu kebaikan ganjarannya diperbanyak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ujar Tuhan, siapa-siapa yang berbuat baik maka aku akan aku balas asyru amsalihha, 10 kali lipat. Tapi apabila yang berbuat ada baik, maka aku balas dengan 1 kejahatan pula, 1 siksaan pula. Ini sudah jelas, ya kan? Bahkan ketika kita berbuat baik, niat berbuat baik tanpa digawi, itu sudah dicatat 1. Itu kemurahan Tuhan. Tapi ketika kita berbuat dan ada baik, niat dan ada baik, tapi ada menggawi, kan dicatat. Yalah. Makanya ada doa, ya kan, yang sangat brilian dari Abah Guru Sohobul. Allahumma yasir wa la tu'asir, rabitanin bil khair. Ya Allah. Nya doa itu bil handap bil tapi paten. Ya Allah deh. Ya Allah. Tapi ada panggilan. Abah beli tapak bertinggi, abdi. Biasanya kalau kita itu kalau ditapak handap, ini dia tetap bertinggi, abdi. Salawat panjang. Salawat panjang itu tetap bertingginya. Iya. Nah lain ada kalau pisang kita tetap berandanya, tapi salawat panjang kita tetap bertinggi. Jelas ya. Nah jadi Tuhan itu luar biasa pemurahnya. Makanya kita disuruh doa, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan dipayahkan. Rabbi tamim, biar sempurnakan apa kebaikan ulun. Anda baca doanya tak tepatin. Kita nih kadang-kadang mohon maaf lah, membaca doa maknanya kan tahu doa. Tuh, imbas itu berdoa anak ini di dalam hati sekalinya bacaannya lain artinya, wujud ada. Ya betul. Jadi namun kawan doa itu dapat panjang, nah hendak baca tapi batin, ya kan? Seperti doa sapu jagat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu kan bisa menjaga dia, itu raja doa sudah. Ya kan? Dua aja kalau pintar, dua aja sampai ketinggalan. Pertama doa sabu jaga, nah kedua mendoakan orang tua. Nah, pilana dzunubana, Allah pilih dzunubi, kapan aja pilana dzunubana, kayak wali-wali dari itu jangan sampai tertinggal. Nah, sehari-hari jangan sampai gada. Nah, ya kadang-kadang mohon maaf lah, kalau belajar guru itu berdoa itu cuma semalam, kasih kalihan. Nah, itu kita nggak terpenuhi lagi permintaan gitu kada. Ada permintaan lain pula, ya kan? Nah, pokoknya majlis, di mana-mana majlis kada pernah doa balik. Cuma tahu doa balik. Karena persoluan itu mantap sudah. Itu pun tertakabul juga. Ya kan? Ya kan? Allahumma barik bima 'allamtana, ya Allah manfaatkan ilmu yang diberi. Ya kan? Maka dia biasa dengan yang abadi, ya Allah rusakan ajamah dan seperatan supaya ini aman beribadah. Wajahana ya Allah mahbuban fi cinta lawan ibadah. Kan kayak lagi? Harap kalau sudah meminta di ujungnya zidna ilman wa aqlan wa iman wa hikmatan wa hikmatan, habis dah semuanya dipinta. Bas itu Allah masru yuba mu'allimina anna wa la tadabbar qati uluni anna. Ya Allah ya Tuhanku, tutupi akan kemaluan guru ulun dan jangan penjual barakat guru ulun ke lawan ulun. Apalagi ada pinta. Yang yang terakhir apa? Allah marzuqna al-ikhlas. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, pian yang berikhlasan ulun, ikhlaskan ulun dalam menuntut. Sebab dengan ikhlas dalam menuntut hasilnya manfaat. Ya Allah. Nah, tuh. Jadi salah satu penyakit batin mengalih berarti adalah takabur. Kita hari-hari memakai nikmat yang diberi Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Samunyaan yang Tuhan. Kalau boleh kita katakan nikmat itu sementara diinjami, dititipi amanah, bujur kada kita menggunakan amanah. Ya, itu aja dititipi. Nah, di mobilnya kita kada belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya udah. Nah, kemanapun ia berjalan, kemanapun dia papandir, bergaya, semuanya, ya kan? Di batinnya itu hanya dia yang lain ada. Iya kan? Kalau kita duduk di majelis, ya kalau kita duduk di majelis, ini berarti kita menandakan kita itu tawadhu, bahwa kita itu merasakan kada bisa apa-apa. Ya kan? Nang mendengarkan kita hadir Allah, nang ulun menyampaikan wafil itu penyampaiannya penjangan daripada Allah. Ada lagi ilmu Allah. Ya kan? Makanya wanti-wanti abah guru sakubul adalah hati-hati, ilmu itu harus ada nasab. Nasab ilmu artinya ilmunya bersama. Ada rentetan ilmu itu dari ini sampai ke pembuat ilmu atau sampai kepada Rasulullah. Nah itu, ya kan, supaya aja kibat listrik itu nyalakan besar 100%. Ya kalau, nah, karena guru kaya 5 watt membacaan aja gali, ya Allah, dengan karang kalau, nah, dia beri antara itu pesanatnya tadi. Sedikit ilmu pesanat lebih baik daripada separuh ilmu pesanat. Sama-sama dia amalkan. Jadi jangan terikat menjadi yang banyak amal. Dia lagi apa? Amal itu biar sedikit, tapi yang penting adwam, istiqamah. Walaupun keinginan kita orang awam ini macam-macam. Sama kita orang keinginan dengan berpakaian. Hari ini pakaian hijau, besok kedapur pakaian hilang, besoknya kedapur hilang pakaian putih. Maka itu kita.
Ya kan? Jadi kalau amalan ini nak ini ada harta hendak mencoba pulang ketiga kedua ujung dah. Nah, merasanya kina mantap ya. Padahal kata itu Rasulullah mengajarkan bahwa amal itu yang terpenting adalah adwa, berkekalan atau istiqamah. Ya kan? Al istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 keramat. Jadi orang wali itu bukan keramatnya yang hebat, tapi istiqamahnya yang hebat. Ya kan? Kalau kita memperhatikan urutan daripada asma Allah yang tersebut di dalam surah Al-Hasyr, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ayat ini memberikan isyarat atau petunjuk kepada kita bahwa orang yang bisa bernama al-mutakabbir atau maha besar atau yang sombong, ia harus punya nama-nama sebelum al-mutakabbir itu. Nang punya nama selain daripada sebelum mutakabbir itu adalah cuma Allah. Jadi Allah itu berhak untuk memiliki sifat mutakabbir. Kita kada boleh obatan. Ya kan? Kada boleh. Ia harus punya nama Al-Malik, raja di raja, Al-Mu'min, orang yang mutlak keimanannya, Al-Muhaimin, Al-Aziz yang kuat, yang gagah, Al-Jabbar, ya kan? Setelah itu baru ia bisa bernama Al-Mutakabbir, yang maha besar atau yang maha sombong. Cuma itu Allah aja. Nah lain kada berhak untuk memiliki sifat angkuh atau sombong. Dengan demikian maka wajar saja dia bernama Al-Mutakabbir, karena dia punya nama-nama yang sebelum Al-Mutakabbir yang disebutkan tadi. Sekarang dicela baik menurut agama, baik oleh akal ataupun adat atau menurut hukum apapun, seseorang manusia bernama Al-Mutakabbir. Jadi ada kayak apa aja pakat pipinya. Ya ada. Karena ia tidak mencukupi syarat untuk berhak dikatakan Al-Mutakabbir. Sebab Al-Mutakabbir itu mutlak adanya agunnya Allah. Al-Habib Ali Ar-Ridha berkata, apabila ada dalam hati kita perasaan besar atau mulia dan ada perasaan hebat, berarti akal kita itu ada penyakit atau gangguan, stres gitu. Ya kan? Malah sudah jelas tadi, ya kan? Itu hanya semata-mata adalah milik Allah, jangan diobati, ya kan? Hak prerogatif Tuhan, gitu. Berarti di akal kita ini ada gangguan, tidak sehat atau tidak normal. Ya, alhamdulillah. Bagi orang yang sudah sampai kepada mempelajari atau memahami sifat 20 ataupun apa yang untuk tasawuf, terlebih-lebih ilmu ma'rifat, ya kan? Jadi yang berhak untuk sombong, yang berhak untuk menganggap remeh yang lainnya, cuma hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kayak apa jahibatnya kita ini kena kawan jadi Tuhan, ya kan? Jangankan jadi Tuhan kepada Tuhan ini kena awak, ya kan? Kan apa jadi Tuhan kada boleh paraki. Tuhan itu panas, sedikit kita nak paparak busang. Artinya apa? Orang yang senantiasa mengamalkan zikir terus-menerus itu bisa stres.
Kalau kendaraan itu kada berisian oli, bensin aja rusak kendaraan. Makanya ada kombinasi antara bensin dan oli. Olinya itu pendingin daripada mesin. Begitupun amal kita ini oke. Ya kan? Ada kalau memang di dalam kita rajin tulang anak berzikir. Sebaik-baik perkataan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah yang paling bagus. Tapi harus diimbangi dengan sholawat. Ya kan? Nah itu jangan dikir malulu. Ya kan? Biasanya sepengetahuan ulun Bang lah. Nang sudah beberapa tarekat nang dapat sanad ijazah kadada tarikat itu nang meninggal salawat kadada. Sajiliyah, Naqsabandi, Tijaniyah, Sammaniyah, Qadiriyah, itu semua kata ulun. Kadada di dalam amalan itu salawat tertinggal kadada. Sesungguhnya tarekat Samaniyah tarekat modifikasi daripada tarekat Sajiliyah, tarekat Naqsabandiyah, ya kan? Ada salawatnya sebenarnya. Cuman yang diajarkan, yang diberikan sanad oleh guru-guru kita, ada salawatnya. Ya kan? Pokoknya ayat Anda Guru Nawar, kita dapat sanad tarekat Samaniyah. Zikirnya 166 ya. Allahnya 33, Bohongnya 77. Gila. Selawatnya mana? Adalah yang ada di padahal sebenarnya selawatnya 100, istighfarnya 100, dan pakai tata cara. Ulun tahun 89 mengambil sanad ijazah tarekat Samaniyah ini lawan apa urusku. Padahal aku akan ke sekumpul. Sidin kan 86 pindah dari karakter ke sekumpul. Tahun 89 mengambil sanad tarekat Samaniyah. Itu pakai tata cara, pakai istighfar dan pakai selawat. Nah, selawat umbi 100, istighfarnya 100. Kita sudah dianggap banyak membaca selawat-selawat yang lain yang mengimbangi daripada bacaan-bacaan di dalam tawaf itu. Makanya di tarekat Sajiliyah orang terlebih dulu diporos dengan ibadah-ibadah yang non-stop, membiasakan ibadah-ibadah yang seperti umpamanya membaca surat Al-Ikhlas 20.000, itu latihannya, ya kan? Karena langsung diberikan sanad biasa langsung, tidak seperti itu. Dilatih terlebih dulu. Amaliyahnya seperti yang dikatakan tadi, surat Al-Ikhlas 20.000. Tuh, itu sepengetahuan dulu. Sebab kemarin ketika masih kita di Parabahan, itu ayahanda almarhum Urah Jibawai Sidin menyuruh mengamalkan suratul Ikhlas 20.000 di Kubah dan Pulau Nusa. Lagi nangkan tahun 83-84. Soalnya 85 belum tamat kalian. Belum jadi. Itu jadi disuruh Sidin bahalwat di Kubah pada merupakan biar apalagi apa? Suratul Ikhlas 20.000. Alhamdulillah ada dengan tamatnya. Pada-padanya petang hantu. Ya, menwayangnya aman itu.
Kadang-kadang kelihatan antara waktu hijab-hijab dulu, ya Allah gitu, ya kan? Emang baru punya kehalauan ya. Apalagi orang ada dulu-dulunya ya kan? Sebab apa namanya makam Datuk Abu Samad itu kan dulunya tempat orang berkhalwat di situ ya kan? Kalau bahasa orang bahari itu pengarangnya suluk dengan keguruan. Mengamalkan ternyata sendirian. Satu-satunya yang memberikan sertifikat sendiri kita kira apa namanya ulama-ulama Arab. Ulama al-Mubarrad bin Rabi' yang bersama dan dia berdiri ke bawah sampai kepada almarhum ayahanda almarhum apa? Haji Muhammad Nasrullah ya itu kemajuan. Jadi yang berhak menganggap remeh yang lainnya cuma hak Allah mutlak. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah di antara makhluk Engkau yang paling Engkau murkai?" Allah berkata, makhluk yang paling aku murkai yaitu yang terhimpun padanya sifat pertama, merasa besar hatinya, merasa punya kelebihan melebihi yang lain. Atau yang kedua, ucapannya kasar, ya kan? Ucapan zahir ini kasar. Itu penyakit yang paling sangat apa? Sukar untuk melepaskan diri pada sifat sombong. Ya kan? Berusaha kita. Sebab Nabi itu diciptakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kuncinya adalah kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Artinya ada pemarah, ada penyarikan. Karena meyakini apapun yang diperbuat hamba ini adalah perbuatan Tuhan. Sarik kok tidak mau menyariki perbuatan Tuhan. Memang kita kadang kau sekilas kayak itu aja, cuma nak itu potongannya. Muka ada bau, bujur-bujur belajar. Nah kayak apa gara bujur apa atau kayak apa? Lamun nang sekilas ini kita bisa jadi Tuhan. Bisa jadi Tuhan ini. Menganggap sesuatu itu adalah ampun Tuhan. Jadi berarti kita Tuhan dua. Nah itu dia. Jadi kau bilang guru, ini tentang apa? Ini penjelasannya begini sebagainya. Lawan guru, nah ahlinya juga pulang. Karena kau sembarangan juga itu berbahaya ya kan? Ini nang ulun dengar bahwa di beberapa tempat di sini kata bang, melajari hal-hal terkait dengan makrifat lawan Tuhan, tapi kata kita bingung ulun, ya kan? Salang bak kitab aja kan belum tentu lagi ini bisa. Mungkin ada kitab begini, ay bapang, may harapnya bapang bang. Sarang orang berkitab ini belum tentu lagi paham. Ini apa? Ada catatan-catatan di pedagang, kayak ini. Sendaga orang yang mengikuti ini mau juga boleh. Nah, orang sebenarnya boleh kalau ada, tapi boleh sama siapa? Dapat peringing, dapat ongkos, ya kan? Dapat bani setiap tahun dia. Jadi berzakat non perburuan, ya kan? Baik itu zakat wajib ataupun zakat sunnah. Barangnya ege sidin beli aja bani. Ya, nang dipajarin lajari sidak pak, catatan aja. Kau lagi pertanggungjawaban catatan itu, ada kalau mana kalau musannif mana? Kita kan lagi kalau musannif rahimahullah wala fa'ana dada musannif papanya catatan itu. Itulah. Siapa nama ngarangnya itu? Surah kalau mencatatnya.
ya kan? Ya itu udah banyak bayar kan, muridnya dia mengajinya tuh jam 10 ke atas malam. Kenapa nih belajar? Diurang lama mau buka majelis, nah terbuka aja ya Allah. Nah, siapapun yang apapun sekumpul, apabila orang tunang melajari itu ikhlas, muridnya banyak. Ngali-ngali. Ini kadang dada ilmu itu balighu anni walau ayah aja Nabi sampaikan lawan orang walaupun sabuting apalagi banyak. Apabila bayi pakai itu indikasi sudah bahwa itu ajaran salah. Ujar Abu Guru Sokobun salah satu kajiannya, ketika ada orang yang melajari di sini cuplikan catatan itu sesat di sini. Kemana menyandarnya? Menyandar dibaca atau kemana? Ya kan? Nambah kitab kan belum tentu lagi pakai kitab ini ada pesanan kelompok, ada beberapa juga. Ya kan? Pakai kitab pesanan pula. Artinya mengarang kitab ini kita sampai dalam sini. Ada doanya juga, doanya. Semua mau baca kitab itu pesanan. Untuk balik ke sana sampai kepada pengarang kitab, ya kan? Seperti kitab ini nah, ini kan berubah ini diakui di Indonesia. Ini karangan berubah ini diakui di Indonesia, dikatakan terbaik di Indonesia ini. Asma Allah. Ulhan berubahin itu tetap santun berubahin. Jadi kedua dulu kalau ke sana kitab apa aja? Nah kasar ucapannya, ketiga lama keyakinannya, yang keempat pikir dan batin. Itu penyakit ya kan? La yadkhulul jannah la yadkhulul jannah. Ada masuk surga ya kan? Kurang nang pikir. Wa antum bakhilun ya. Kita bertulis di muka surga. Tidak boleh masuk ke sini. Kamu orang nang pelit ya kan? Mantap bakhilun ya kan? Di dalam hadis qudsi Allah berfirman al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan min umam qadzabtuhu fi nari jahannam wala ubali. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Artinya keagungan adalah pakaianku, kebesaran adalah selendangku, maka siapa saja yang hendak merebutnya dariku, salah satu dari kedua-duanya, pasti aku himpan. Pasti aku hampaskan dia ke dalam neraka jahanam. Yang Nabi ya kan. Dan atau tidak peduli siapapun dia, siapapun orangnya, ya kan. Jadi jelas sudah bahwa kibria ya kan, atau sombong itu adalah menuju kepada jalan jalan neraka. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata fi man tilqabihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur, walau hanya seberat biji sawi, seberat atom saja Anda tahu ada, merasa lebih, merasa besar, merasa bisian ilmu, ya, merasa kawan, merasa sehat, iya, makanya ini kadang kawan sekilas itu kita kadang belajar buku makanya apa kita meyakinkan dengan ilmu yang seadanya, karena mungkin ada bau keberkahan ilmu itu, ya kan? Sekilas sudah dipandangkan kayak itu sekilas, cuma itu sekilas saja.
Makanya kalau kita belajar belum tahu di apa, tahu di sifat, tapi zat secara sempurna, tahu di zat ngalih mau padahkan lagi. Rasa ngalih, rasanya menghilangkan sifatnya, rasa kawak itu kan. Rasa kawak. Makanya dia urusan amalannya apa teman-teman? Hah? Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Minta ampun kita dulu Tuhan. Ya Tuhan ulun minta ampun dalam diam. Kenapa? Karena ulun ada krisis apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. 100 malam sehari. Sudah kalau kita pelajari? Sudah. Sampai ulun pelajari kita menarik nafas. Oh. Supaya bujur-bujur mantap. Yalah. Bujur aja, bang, pinarinya aja seperti Bu Allah tadi. Tarik nama. Oh Allah. Imbas kita pak menarik habis. Nah situ kita anak la haula wala quwwata illa billah. Ujar kita itu berucap dalam hati, bujur Tuhan ada salah terapisan apa-apa. Sebab kita habis menarik nafas tuh awal lagi menarik, belum mengeluarkan kita. Iyalah, awal kita menarik, kita tarik pulang dan awal. Allah, 3 kali sehari supaya membekas di batin ini anak kita kalau bisa apa-apa. Kamu kada amalan kayak apa? Apa bekas? Amalannya tadi astagfirullah, la haula wala quwwata satu. Yang kedua, ini aja dari amal tadi apa tadi tadi? Hah? Amal dosa banyak, tapi batin. Kalau orang sakit lentobat lah, makan obat herbal, nangaraga 10-20 ribu aja, insya Allah 10 bulan nyeramping. Gila deh. Coba bang, pintu lo kanser saleh, sekali sontek ke jampe. Berapa guru sekali sontek? 1 juta sekali sontek. Amun ngomong 10 ribu, 20 ribu buat herbal. Nah, tampingnya 10 bulan aja ramping. Amun jodoh. Terangkat penentang itu ada langsung cheat, suntik, langsung buka tenggawa. Iya, jadi nalarang tuan harap. Ya lebih. Jadi ilmu itu numpatin tuan harap. Makanya tadi tuh ujur cepina santai saja. Tapi itu amalan-amalan orang-orang ahli sufi, amalan-amalan orang wali. Ulun tuh berhadapan dan langsung abang guru munawar baduaan. Nah, supaya pian dimantap anu juga yakin kita. Baduaan on sini. Guru, ulun dilajari oleh guru. Nah kayak ini nah. Apa jawaban guru munawar? Apa jawaban sini? Ut di sini. Ut itu apa artinya? Ain lawan dot. Ut itu artinya diikut pisik-pisik. Jangan dilapas lagi. Uja sini ut diikut pisik-pisik, kada melapas lagi ulun. Nah kayak apa aja ilmu orang tingginya kan ada urusan. Apa guru belajari juga? Semuanya hanya tenang belajari. Tapi ada majelis yang cuma belajari itu kada kau juga belajari nanti komplek menjadi kada kau sekedar menyampaikan. Itulah amaliyah orang-orang wali. Sedikit aja 3 kali aja sehari banyaklah. Hah? Banyak ada 3 kali sehari? Hah? Mun banyak 3 kali sehari mati ya lagi. Nyata banyak itu yang 20 ribu tadi dah. Jangan banyak dia. 3 kali. Mana sedikit mana pun. Inilah banyak. Oh, hampir terhanin napas kita. Mengucap dalam hati la haula wala quwwata illa billah, hanya keluarkan. Terus bagaja gancang kalau usah santai aja. Ini ketahuan orang kita. Nah, pindah pada bangkat bahuja. Ya saja santai aja. Ya. Ya. Nah, tapi itu amalan ada anak guring. Ulun dapat sanad lawan Al-Mukarram Malimul Fadil Guru Haji Sunni. Haji Sunni dapat sanad daripada Al-Mukarram Malimul Fadil Guru Sarawani Abdul Bangil. Guru Sarawani Abdul Bangil mengambil sanad daripada Pak Kai Palak Bogor.
Kayak para gubernur Imam Al-Mahrushi, Kutubul Gaus di Saudi Arabia di mana sampai ke atas. Ya kan? Nyaka itu prinsip guru ulun tuh. Lamun kada ini kabila lagi. Lamun kada ikam siapa lagi? Itu rumus. Jadi ulun hakun membacaan kemana-mana itu sebutin dia dipikir akal. Lamun kada ikam siapa lagi? Kada ini kabila lagi mati aja mengaji. Awak kada mati mengaji. Ya kan ada kau ya. Tiga kali jadi ya. Coba kita bang dulu pengajian tawassul. Ya minimal tawassul kayak orang tadi. Ya kan? Nah, yang intinya tawassul kita itu ya kan kepada Jalanul Mambil lawan Guru Bangil. Apa guru sekongkol mengambil Guru Bangil itu ya? Huknya itu dia masuk 50 angka 5 di dalamnya mukawat. Ya kan? Sifat Tuhan tadi 20. Mustahil 20 40 ya. Nah harus satu berarti 41 masuk. Kalau kita menarik lapas itu sudah 40 masuk. Namun kita ini jangan kan 41 tinggal masuk akal juga ini. Kan jujur aja kalau tuh berarti kita ini orang bungur, orang wali, kalau masukkan semuanyaan ini anda kepada hebat masukkan sebuting kada kawa hebatlah itu. Oh, memasukkan ujar atau berusaha kumpul kawa memasukkan sebuting aja sifat Allah di dalam kita melalui nafas itu wali. Sebuting aja, apalagi orang wali itu, nah semuanyaannya masuk. Cocok aja tuh lah kita duduk di majelis orang Kutubul Gaus itu sekedar memajang telur sama lawan ibadah 100 tahun. Ini tuh orang mati yang berada di sini. Ini semua kalau obatan mau apa minta redon. Kalau mau nawar kompoi terbondong-bondong dan kita dada lagi kita nggak ada dari barakat dada anak kita seorang nggak ada harapan. Ya kan? Atau jalan umumnya jalan salib itu hendak menuju Tuhan. Tuhan aja dituju ada harapan. Makanya jangan Tuhan itu panas. Kalau kita menuju Tuhan aja busang. Busang tuh ya stres kegilaan. Bensin aja, kaulinya kan ada. Kalau zikirnya umpamanya 1000 minimal salawatnya itu 2000 pendinginnya maulah. Ini kita nih pasangan bulik bertahan lambung bulik ada bisa itu apa di mana-mana ulun gaungkan ini tampul hidup dulu. Oh suruh berapa umur apa nanti andalkan ilmu lawan Tuhan apa dan lalu ya kan ini kadang-kadang bawa sita kadang-kadang Arabnya orang wali nanggangnya aja dato kalampaya kami ada tolong beda hampir lalu jalan dato kalampaya ujar Sayyid Hidayatullah kemarin kepada dulu hari Sabtu kau datuk tahulah biar Datuk Kalampayan itu karung ilmunya si bawa Kalimantan nanti Makkah tuh habis karing kadang seperti penting lagi si bawa Kalimantan ayo kenapa jadi orang Kalimantan ada ambil barakat lawan sidin karungnya si bawa semuanya ilmunya habis karing kan ada lukisan
Ujar Guru Sidin, ilmu nang di Makkah sini habis dah. Tulah aja ke Mesir mencari ilmu lagi. Sampai ke Mesir dikisahkan lewat Guru Sidin. Kadang di sini Mesir habis dua harek ilmu semuanya di bawah Kalimantan dari kalau lamun dia tuh tahu rahasia itu ya Allah. Luar biasa ya. Coba kita tidak diberikan hidayah untuk bisa tahu rahasia itu. Untung gak ada sampean ada menanam apa? Sedekah, infak. Semalam kita mau ngumpul baras ya kalau di. Nah, kalau kalian udah bertakun kena, ajin kur selama akan ya. Nah, baras ya kalau nih maka aku kirim jauh 30 deh. Nah, serah terimanya ada dari panitia Hawal. Ulun langsung kawan ketua panitianya Haji Ahmadi bakal warga. Ulun patuh, sekretarisnya patuh, ketua umumnya patuh. Hampir di dalam pagar itu toko-tokonya ulun patuh. Ulun kedahapan berujuk-ujuk pada bulan kamu pas itu. Ulun dapat undangan VIP, ulun kedahapan datang. Ulun dibunjuh aja. Duduk di padang orang berjual apa? Ada yang berjual pak. Sebab Marabahan itu boleh dapur di sana di Langgar Al Halil di Kampung Amasan. Dapur persediaan minuman es sampai selesai dan pisang goreng dan sebagainya itu orang Marabahan tuh. Jadi andil Marabahan atau Hawan itu luar biasa. Ulun sama. Relawan orang Marabahan karena di sini Allah orang 50 lebih nang bebaju relawan nang mengumpulkan sampah mulai di ujung sampai habis. Nang mengumpulkan sampah orang Marabahan barataan relawan anak buah ulun lawan anak buah sama asap. Mbak sampai haulan masing-masing membukaan dia 100 buah karung, nah berjalan mau maipi sampah. Kenapa? Prinsipnya kalau sama gitu, datang berasih, bulik berasih, membarasinya orang Marabahan. Ya. Salut itu luar biasa, Marabahan luar biasa, ya kan? Ini tahu juga kalau lah, kemampatan keberkatan dari itu luar biasa. Karungnya simbol bulik, ya kan? Bapian dapat pikirkan lah. Nah, ulun hendak membuktikan. Ulun lu pakai salah nang sini ini lah pakai saya itu mungkin kita tidak percaya. Tapi kalau kita membuktikan, bisa kita percaya. Lihat orang nang alim-alim di Baratapura itu ada sekolah yang sampai dokter profesor adakah? Adakah? Adalah. Hah? Guru sekolah di mana? Nah, sekolah ke Makkah beda. Nah, begalarkah doktor, profesor, insinyur? Adakah? Tapi ilmunya lebih daripada profesor. Berkedah tuh aja spesial itu. Tahu lah yang perjalanan Guru Munawar tuh. Guru Munawar itu umur 6 tahun sudah berkhalwat di makam Datuk Sidin, Datuk Kaspol. 6 tahun sudah berkhalwat. Hibak di kepala ni ilmu. Kalah aja pun profesor. Kada ada lagi selain pada barakat Datuk kada ada. Kalau tanya Sidin. Pokok nang alim-alim di Martapura kada ada sekolah tingginya. Tamat Darussalam. Iya dah. Itu sekedar itu supaya kita ini ada jiwa taksiran hobi yang kita bahasa kita adalah sebab kita ini pun maaflah di wilayah Marabahan, wilayah timur kurang terjemahan seperti ini.
Kalau di wilayah utara masih mendingan, entar ada ulun lah. Ya kan, entar ada. Makanya menurut survei orang yang hadir di dalam haul ataupun sekopul itu yang paling banyak adalah rantau. Nah paling sedikit Marabahan. Padahal ada Datuk di Marabahan. Datuk Marabahan itu adalah cucu dari Datuk Kalampayan dia lah. Cucu kan Abdul Samad bin Jamaluddin bin Muhammad Al-Bandiri. Tapinya masing-masing membawa ego, aku ini cucu Datuk. Aku ini keluarga Datuk. Dan tahu Datuk Abdul Samad itu cucu dari Datuk Kalampayan. Ya kan? Membanggakan Datuknya semua orang siapa? Ilmunya pandang kayak apa? Jangan bangga lawan Datuk aja, turuti apa yang dijalani oleh Datuk. Itu kok. Ini tetap dada, ya kan? Ini orang Marabahan nih, seorang pangalinya bersama kereta rupa diarah aja yang tetapi ini bangga lawan orang Marabahan aja. Nang dibegakan Datuk Abdul Samad, surang pakai apa? Iya kan? Sadar kita, ya kan? Makanya ujar baru sekumpul, gitu. Orang nambah diam di Kalimantan, jangan coba-coba angkuh. Siapa garang ampun Kalimantan, Datuk kita Kalampayan. Kada beberapa ilmu apa aja dia, ya kan? Kalau nyari hujan, terpaksa tepan ini dia. Boleh kena wajunya Allah, hendak terabang, kalau pindah biar bingung. Nanti lu jadi burung ya lah. Dah pun lagi kena lu. Burungnya burung dia. Padahal burung harap bisa terbang ya udah. Nah, manusia yang kadang bisa terbang ini harap lu apa? Pada burung. Kita tak mau terbang, burung kok terbang. Iyalah. Kita banyak pemikiran anak itu lah. Jadi jangan sampai kita itu ada hal yang sedikit kita merasa awak, merasa mampu, merasa lebih, apalagi merasa berduit, merasa sogi. Ya kan? Apakan lagi mereka itu, ya kan? Hati-hati kita. Makanya di Ratib Seseman, ulun diamanahi oleh Abah Guru Munawar mengamalkan Ratib Seseman. Di ujung itu ada kena Al-Kibriya ulillah, sombong itu adalah hak Allah, milik Allah, ya kan? Al-azamatulillah, kebesaran sesungguhnya milik Allah, ya kan? Supaya kita itu mendarah daging melekat dalam batin kita, ya kan? Ujungnya wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah memberikan daya dan upaya. Ya kalau makanya ujar apa kursus kumpul apa? Jangan tertipu dengan amal. Ya kan? Amal itu ketika syarat amalnya digawi, ya kan? Maka amal itu akan diterima. Tapi amal itu diterima bisa kada dapat balasan. Sama kayak puasa. Dan Nabi kamin suaimin laisa lahu min siyami ilal ji wal atas. Nang terbanyak kesidin dan Nabi ulang puasa itu hasilnya itu lapar raun haus. Tidak ada nilainya apa-apa sama sekali. Ya kan? Hati-hati juga. Ini mungkin karena di kadang sini dia di mana-mana dia terkait dengan zakat fitrah. Ya kan? Zakat fitrah itu masalah. Ya kan? Ini perlu dituntaskan oleh guru-guru fikih ya. Ada aja bang sudah ahlinya ya kan. Ayahanda guru Muhammad Nur ya. Aku kalau belajar fikih lah. Kalau yang punya ulun mengaruhkan sesuatu perbuatan ini pendapatnya keras. Kita pertentangan kita lawan pendapatnya itu bahaya, ya kan? Ya kenapa?
Karena fikih ini adalah ranah permusuhan. Ujar sini kayak ini, di sini kayak ini. Itu ranah fikih ranah. Ya kan? Jadi itu punya sudah belajar tauhid, belajar ada lagi, ada lagi. Nah, sesat aja lagi ada. Ya kan? Ini kalau fikih, ya Allah. Makanya udah berbalik teman. Kalau orang izin kada kuasa menyatakan fitrah ada sah. Kenapa? Sebab zakat fitrah itu intinya pengantar puasa. Ya kan? Lalu kada puasa apa lagi tantar? Oh. Orang yang kada puasa diberi zakat kada sah. Ya, ayo pian, turun lah. Pian jangan lupa tak kita pada turun. Nang berasa lawan guru-guru guru baik nang termasuk. Apalagi nang kita melihat kayak nanti ulama-ulama di Jawa tuh lah, seperti Buya Ar-Raja Hasyim, Gus Baha, ya kan, Buya Yahya, Abdus Somad, ya kan, itu Adi Hidayat malah lagi agak keras, karena itu ada Muhammadiyah, ya kan, keras-keras pendapat mereka itu, ya kan. Jadi berbeda memang zakat fitrah dengan zakat yang lain itu, zakat apa namanya, zakat masyarakat, zakat pertanian, dan zakat harta beda. Beda dia. Itu mendapat para ulama. Jadi jangan disamaan menginam sedekah lil fuqara wal masakin wal amin 'alaiha wal martiqul wa firqa bil ghalib. Itu jangan kena awal dia. Ya kan? Kalau zakat harta, kalau zakat perumahan itu bisa sandaran diambil. Tapi kalau zakat fitrah lain, siapa yang lebih diutamakan? Sayang ujar Abah Guru itu al-ahamu summal aham. Orang bingung, semakin bingung. Kenapa? Karena ada cocok apa yang kali keluarkannya kepada orang yang berhak yang siapa. Jadi ketika itu sudah kita bingung, lantas kita tanpa berpikir panjang, tanpa kita menyaring, tanpa kita mengambil pendapat atau kita mencari di dalam kitab, belajar dalam kitab, maka ujar apapun sempurna amaniha sama lawan nikah tidak ada berjalan sama sekali. Jadi ketepatan kita itu merupakan bagian yang penyempurna daripada zakat itu sendiri. Lawan apa kadang-kadang berzakat ke Allah. Sebab zakat ini pengantar puasa kita, sempurna puasa kita ketika kita bayar zakat. Cuman bayar zakatnya, bilnya tersalah, apa kabar? Ya kan? Ulun mulai berhari nilai ta'ala sampai damini ilmu tentang zakat ini paling miskin. Nah, padahal Sabila, Bajuri, I'anah, ya kan, kasih foto saja, banyak pikir-pikir yang sudah ditelan, masih miskin aja lagi. Dawani ulun kata kata itu ini mau pikir ini, terang terus saja ulun, sekedarnya aja. Kalau sembahyang itu sudah membatalkannya ini, nah sunatnya ini, nah makruhnya ini, nah haramnya ini, ya kan, selesai dah. Anak mencari berbeda-beda nak itu. Kalau pokoknya apa kau salihnya nak ini atau nak ini atau nak sarah aja itu. Ya Allah, ada pendapatnya masing-masing, ada gurunya masing-masing. Sarah ya Allah. Ya lah. Nah, jangan dipadahkan nak ini yang paling baik, nak ini yang sah, tertentu lagi. Ya Allah. Kita ini mengikut kawan guru, nah itu salahnya. Apalagi pikir. Aduh, imam aja 4 bila. Ya deh. Nah kalau orang tuh sembahyang, mohon maaf lah kita lihat dulu. Dan datang Allah, itu bisa kada Imam Syafi'i dia.
Bisa kata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i menganggap niat di dalam takbir itu seperti sholat aja. Nang menganggap niat di dalam takbir itu cuma Imam Syafi'i. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki kada berniat di rumah. Makanya kalau orang sembahyang Allahu Akbar jar, nah itu tuh bisa kata Imam Syafi'i itu. Tapi lamunnya orang alim, ya banyak aja macam-macam mainnya. Ya tahu ya kada jadi masalah. Curang umpatan juga kata apa-apa. Juga kada. Betul Allah, mana mandak niat di mana? Kita nih harus berpengantar. Kalau kita anak bikin proposal minta kawan pemerintah, rekomendasi apa RT, rekomendasi pembakal, rekomendasi camat, hanyar dibawa ke kabupaten bujuk ada. Nah, jangan kunjung-kunjung kabupaten bisa cari ke orang macam-macam Kada jauh belum patuh ya nah. Baru jalan lintas saja jangan pada kurang. Jujur kada deh. Jangan pakai prosedur. Imam Syafi'i mandat niat di dalam takbir. Makanya takbirnya lawas. Salli fardal mu'minin salat rakaat sampai beliau dan mau kalian Allah di dalam itu supaya orang mobil 3 rakaat dikumpulkan Allah. Kalau Imam Syafi'i dia, Imam Malik kada kayak itu, Imam Hanafi kada kayak itu, Imam Malik kada kayak itu. Yang berniat di rumah. Ikam dolar ke masjid nih. Anak sembahyang maghrib, ikam tahu kan sampai maghrib itu berapa rakaat? Nah, jadi imam kan jadi makmum kan sampai maghrib. Masa ngomong niat mulai di rumah sudah. Sebab Imam Ghazali dalam kitab beliau nangaran niat itu gertek hati mulai di rumah. Ya sudah. Ya kan? Sarah nak roti Imam Malik kan? Kita ini mencampurnya tanpa ada ilmunya. Campur aduk. Ya kalau jangan gaduh-gaduh nyaman campur aduk. Kalau ini lain-lain masakannya ya bisa. Gaduh-gaduh ya. Kenapa kada periwaknya menjadi itu? Istimewanya gaduh-gaduh. Lain ilmu gaduh-gaduh berkawan. Harus bertaklid kita ya kan. Nah, jadi kita hati-hati benar. Hal terkait dengan ilmu fikih ini, nah jadi kalau ilmu fikih itu ilmu apa yang Imam Syafi'i, Sabilah Imam Syafi'i, Bajuri Imam Syafi'i, Fathul Qarib Imam Syafi'i, Kasib Tusa Imam Syafi'i, Ya'anah Imam Syafi'i, banyak lagi kitab-kitab tentang Imam Syafi'i, terutama karangan-karangan apa Imam Syafi'i. Nah, dari ini hujan saat tadi kan hujan apa itu? Nah kita memboleh tadi itu bagus sudah. Hujan melewat kah? Nampak ada bunyi yuk. Nah, daur di jamnya. Nah, tahu sama-sama itu sudah. Entah daur lah. Nah jadi orang memboleh seperti kita. Harusnya sudah kita lah. Teman memboleh tadi termasuk kita. Kita menghilangkan sifat takabur ini karena awal kita lamun kadang kita itu merasa takabur. Namun kadang itu perasaan kita. Kadang pun kita gawian. Amal ya tadi. Allahu Allah. Ta'ala. Amun nak rinci lagi dia. Kita lima sembahyang 3 kali syahadat. Jadi kita menarik nafas asyhadu an la ilaha illallah 41 akaidul iman masuk dalamnya mukawah. Terus itu kita mengeluarkan nama suatu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 9. Jadi ganaplah 50. Ini pian kali mencari kata ini tahu lebih. Singalian kita. Orang ada akun madakan kadang-kadang atau madakan juga ada ilmunya sih sanatnya ada ini kena angkat inilah mun aplang kita di dalam tuh halah ulun hobian sudah
lebih pada ulun jauh pada tarupa, ya kan? Tuh. Kurang bahari itu, maaf lah, entar itu nah, kamunya ada asal. Kurang bahari itu terlalu banyak cabang. Atau dalam bahasa fikih, dalam bahasa tauhid itu ada forum orangnya cabang. Sebelum kita mencapai kepada puncak cabang itu, maka kita dulu memperhatikan akar-akarnya. Seperti anggota tujuh hawa kita, ya, kepala, rambut, telinga, untung. Ini dulu kita rasapi akan. Memang itu orang bahari, sampai itu orang bahari, ya kan? Itu berlambat garnya kita, berlambat tahun bengali. Ujar ulun, ini kayak banyu nih. Lu kena belajarilah. Banyu ini mesinnya 3 bang ya, lu tinggal di sini. Nah ini lain pada banyu, cocokan banyu. Cocokan banyu ini kan, artinya banyu ya Allah. Nah, ini umpamanya kita ini manusia. Kalau manusia, ya kita, nah, insan katanya. Insan ini bisa kamil, bisa sempurna. Ini siapa? Sayyidul Wujud Rasulullah. Ini siapa? Allah. Kita ini adalah laulah ya Muhammad lakal haq. Unsur kita ini adalah nur Rasulullah. Bawa sinar itu kita. Cuman nang ini aja kawa para kalau Tuhan. Nah ini kata kawa. Bawa sinar kalau kita. Bawa sinar ada. Hah? Anak surangan aja kalau langsung lawan Tuhan. Keharatan Tuhan. Nabi itu diberikan mandat khusus oleh Allah. Makanya ada hadis Nabi. Yang tertipu inilah innama ana qasim wa huwa mu'ti. Ujar Nabi Ikam jangan meminta lawan lain, minta lawan aku. Artinya apa? Wasilah. Sidin membawakan lawan Tuhan. Itu nang pas. Jangan surang membawa surang. Ujurlah. Odi. Hendak nyaman dia. Tauhidul apa? Tauhid sifat, tauhid zat, tauhid asma. Masuk kemari. Nyaman gawennya. Sebab kulitnya mulai di bawah ke atas, ditindak kurang. Paham lah? Artinya berat gawiannya. Tapi bilangnya nang ini, apa menyamanakan magawinan ini? Apa ngalihnya? Jadi kasih ini dulu. Bila, nah, tapi wasilahnya terkait dengan amal dari sini. Ya kan? Ini jatuh wajib wujud dan sayyidul wujud. Itu aja dua. Nah ini kan ada. La mawjudu illallah. Tiada yang ada kecuali hanya surangan Allah. Nah kita belajar kita. Makanya kan ada di dalam hadis qad ja'akum minallahi nurun. Nah ini persekitan orang kadang-kadang. Telah datang dari Allah. Ingatkan min tidak nur. Kalau datang itu berarti diulah. Kalau diulah itu berarti apa? Hades. Jadi jin yang wadahkan nur itu kadim janganlah. Kadim ketika diajali. Tapi ketika kerjaakum minallah nuran Tuhan ulah baru. Lamun kita kada bawa silah dia kada beradab. Yalah. Man lam yata'addab fahuwa dhab. Orang kada beradab itu sama lawan biawak. Ya. Sadakah lawan ilmu na Tuhan. Hari hujan nih pas saya keluar ilmu Tuhan. Ulun tuh haju sudah berambut 2. Hitam lawan putih.
Boleh juga jadi sambil wahirang, boleh nanti. Nang mutamadir udah boleh dia. Itu ciri khas orang tua atau bauban, jangan dialih-alih, merubah ulang Tuhan. Jangan dah. Ada kalau dia no, di YouTube tuh. Ustaz, boleh aja kan nyamir rambut bauban menjadi hirang? Boleh aja jangan majul ya Allah. Terserah aja mungkin lah. Itu tanda jangan diubah-ubah kita. Ayo pada aja permisi ya kan? Ya kan? Gigi satu persatu sudah permisi dadah jadi gigi. Jujur lah. Nah, itu menandakan kita nih tuh apa pikir cuma kayak itu sudah bukan ini. Ya Allah. Biasanya orang nang bayi ilmu dia lakas bauban. Jurjok Allah. Ulun guru jomadahi. Makanya ujar apa guru sekumpul lah. Menyambut anak buah sidin, buah nikam lah, sidin jangan sama sekali anak buah ini kecuali alim. Buat apa guru itu? Menyebab ini itu karena kamu ada mau alim lagi. Iya, karena apa? Dzubihal ilmu baina fahizail marah di Nabi. Ilmu itu akan sembelih di antara dua paha babi. Anda atur ke pengajian, jangan pilih jangan ditinggalkan di rumah ya kalau ini. Itu guru bari banyak motivasi banget. Kalau anak alim di sini begini dulu, alim kan begini. Makanya ulun bari, ulun menyangka sudah seolah ada kenangan lawas. Karena menjadi anak itu orang tahu susah, ya kan? 3.000 sebulan disambui duit. Nah, sedang susahnya. Duduk di warung. Saya tahun sekali duduk di warung. Anda katakan di warung hari-hari duduk di warung. Belanja belanja ayo. Jangankan belanja sekali setahun ada duduk di warung. Orang sekolah bahari. Jadi ulun sudah mengira sudah bahwa kita ini susah. Ada komokosi sudah mengira sudah. Jadi karena berhebat, bujur-bujur. Ya alhamdulillah dulu tuh ada yang disebut dengan makesta. Masa Kristian anggota. Jadi pagi, siang, malam non stop. Jadi ulun subuh kada pernah belajar. Ada khusus guru 5 tahun setiap besokan. Siap subuh jam 7 ya. Hari-hari. Karena malam kan apa guru sekumpul kan malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa ada perkumpulan khusus. Malam Rabu ada buat persembahan mulia. Itu baru ulun nyangka sudah. Makanya ulun banyak mengambil sanad lawan Al-Muqarram bin Fadil Haji Zaini Ajat termasuk guru sekumpul. Habib Husin, Habib Umar. Bujur jauh ulun sekolah satu mat. Tapi bahimat mengambil sanad. Guru Hakim, Guru Abdul Qadir Hasan, ya. Guru-guru kita, Guru Jargas dan sebagainya. Aduh ini kan guru menawar gitu ya, urusan Tuhan. Sudah menyangka juga sekolah bukan lawas. Ya. Nah jadi itu tadilah perlu kita benahi terkait dengan batin kita. Nah karena kalau kita membenahinya, kita akan belajar ya sambil-sambil. Aduh ini kan belajari, ulama didik di ulun surah supaya lu sampai tapi ulun surah hikmahnya karena kesantian. Ya kalau mungkin sama merasa menerima berarti hikmahnya mengalir loncat itu aja. Oh di mana-mana majelis kayak itu aja, ya tak. Kada terlalu mana kayu orang, ya. Ini maksudnya minta ridhalah, minta halal. Gitu. Kami akan karena hari hujan dong lah jauh dari waktu dan tawakatnya bila terjadi dia
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا وزدنا علما وسقنا ساكنا بعظمة الله وسقنا ساكنا بعمره وسقنا ساكنا بعظمة الله وجعلنا يا الله محروما بالقلوب عن ذلك وجعلنا يا الله محروما بالقلوب عن ذلك وجعلنا يا الله محروما بالقلوب عبادك زدنا علما وعقلا وإيمانا وحلما وحكمة ومحبة رسول الله العظيم وفهما وجعلنا ارحم الراحمين المستجيب ومعلمنا عنا ولا تذهب بركات قلوبنا من الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الاخلاص في قلب العالمين وقنا شر تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم محمد النبيين وعلى وسلم وسلام على رسول الله رب العالمين تقبل الله